harta dan asetmu, pakai baju saja, silakan berangkat ke Yatrib, ke Madinah. Maka karena sudah merasakan nikmat Islam, senang dengan Islam, mau bahagia menjadi lebih baik, yakin dengan Islam, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, silakan ambil seluruh hartaku, saya tetap berangkat ke Yatrib, ke Madinah. Maka ditempuh kurang lebih jarak 400 km. Kalau sekarang pakai bis bisa hampir 6-8 jam melewati berbagai bukit. Kisahnya belum berhenti. Istrinya Abdurrahman bin Auf dan keluarganya disampaikan oleh Quraisy, kalau ingin ikut suami silahkan ikut dengan pakaian saja, tanpa tentara. Tapi kalau Anda ingin tinggal di Mekah, kami berikan semua harta suami. Silahkan pilih pria paling tampan dan Anda inginkan di Mekah, kami fasilitasi pernikahannya. Bentar ya, bertanya ibu yang ada di sini. Kalau ibu di posisi waktu itu menjadi istrinya Abdurrahman bin Auf, pertanyaan saya, ikut suami atau tinggal di Mekah? Biasanya nggak usah emosi. Ikut suami atau tinggal di Mekah? Jawab tinggal. Ternyata memang umumnya begitu, tinggal di Mekah. Karena belum tahu situasinya, maka memilih tinggal di Mekah, suami kita. Poinnya bukan itu. Saat sampai kemudian di Yatsrib, di Madinah itu, maka Nabi persaudarakanlah orang-orang yang datang. Tempatnya di tempat seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas ini punya tempat sederhana, maka Nabi mengundang 90 orang, gabungan antara Muhajirin dengan Ansor, dipersaudarakanlah di situ sesuai dengan sifat dan keadaannya. Maka Abdurrahman bin Auf yang tadinya kaya jatuh miskin, fakir. Modal tinggal pakaian, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, orang paling kaya yang ada di Madinah saat itu, di selatan. Kebunnya banyak, hartanya banyak, keluarganya makmur. Lalu dipersaudarakan oleh Nabi, Sa'ad ini saudara kamu Abdurrahman bin Auf. Yang hebat apa teman-teman? Inilah sebabnya kenapa disebut dengan Ansor. Ansor itu artinya sifat memberi dengan dalam pada apa yang paling dibutuhkan. Kalau Anda datang ke sini, tiba-tiba kedinginan, ada panitia datang bawa teh hangat misalnya. Nah, itu panitia punya sifat Ansor. Bisa contoh. Ya? Kalau Anda di luar kena salju dingin, tiba-tiba dari performasi kasih jaket yang dari Korea itu misalnya. Nah, itu namanya performasinya Ansor gitu. Contoh aja ini. Ya. Nah, ini sifatnya begitu. Yang paling menarik, saat ini orang paling kaya di selatan langsung menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf karena tahu beliau dari kaya jatuh fakir. Maka kesan akhir jadi mau kamaparat, saudara yang mulia, sahitu anda kunta ghaniya. Saya dengar Anda pernah kaya dulu. Mau kamaparat. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda tinggal istri dan keluarga. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan yang paling Anda sukai di Madinah. Kalau begitu keluarga, pilih aku fasilitasi pernikahan. Anda dari Cilacap datang ke jalan di sini, ketemu orang Korea paling kaya, sudah modal habis, tinggal begini, ya. Gantian ya Bu ya, gantian. Kalau tiba-tiba ketemu orang Korea ditawarkan kepada Anda, kalau ingin kaya, ambil setengah harta saya. Kalau ingin nikah, pilih dari Korea yang paling Anda sukai, saya fasilitasi pernikahan. Pertanyaan saya, yang masuk dulu. Pertanyaan saya, Anda terima atau tidak ditolak sama sekali? Makanya saya bilang, diterima atau tidak ditolak sama sekali. Kalau jadi udah kelihatan dulu. Maka apa jawabannya? Sebelum sampai ke jawaban, kita berangkat dulu pada pemahaman yang pertama.
Nabi mempersaudarakan dengan sifat yang kuat untuk memberi contoh. Orang baru yang datang belum tentu kenal dengan lingkungan, belum tentu paham dengan tempat, dengan budaya setempat, dengan hukum-hukum setempat. Tapi dia punya bakat, punya profesi, punya keinginan. Maka contoh yang pertama dipraktikkan oleh Nabi, persaudarakan dengan orang yang sudah tinggal lama, yang lokal yang ada di situ, yang punya sifat yang sama, sehingga mampu membimbing dia menjadi mandiri, bahkan menjadi pribadi yang lebih sukses ke depan. Maka di sini, kalau teman-teman reformasi KMI, KMF bikin tema kita tabligh akbar sekarang, bagaimana membangun persaudaraan, bagaimana membangun kerukunan bagi muslim di Korea ini, sebelum kita bertanya Islam sudah datang dengan kurikulumnya. Coba buat database. Petakan berapa banyak di warga kita yang ada di sini. Yang muslim khususnya berapa banyak. Dibuat klaster-klaster, dibuat bagian-bagian. Yang PMI siapa, yang mahasiswa, mahasiswi siapa, yang profesional siapa, yang di rumah sakit siapa, yang baru datang ada datanya, difasilitasi oleh PMI, lewat KMF, lewat reformasi, dibuatkan kemudian grup-grup kecilnya untuk mendampingi yang baru datang. Sudah dipraktekkan dulu? Sekarang pulang dari tabligh akbar lagi. Kita modelnya kita buat seperti itu. Dan jangan tanggung, jangan hanya dibikin grup, bikin paguyuban, bikin kelompok. Yang Nabi lakukan bukan kelompoknya ada, bukan grupnya eksis, bukan. Yang Nabi lakukan adalah bagaimana setiap yang datang itu dengan kelompok yang ada, semua bisa dibimbing sehingga bisa mendapatkan kesuksesan yang sama. Jadi kalau teman-teman yang baru datang punya bakat, bakatnya apa? Bangunan misalnya, siapa yang sudah lama ada di sini? Fasilitasi misalnya KBRI punya data lewat Kecosbud, ya apa fungsi berapa di sini ada Pak Yadi tadi menyampaikan. Oh datanya ada sekian, dari daerah yang menyebar di sekian, yang di pusat siapa, ya, yang di Seoul siapa, yang di tempat yang dekat siapa, tempat jauh siapa, persaudarakan di tempat yang paling dekat dengan dia tinggal. Disatukan persaudaraannya, dibimbing sampai dia mantap pekerjaan. Yang pertama. Jadi kalau teman-teman cuma datang dari tempat yang jauh, di luar tidak mudah, dingin, kena salju, makanan juga belum tentu didapatkan, sampai ke sini kita cuma bertemu dan pulang lagi, tidak dapat apa-apa, sayang. Kalau Anda ingin merasakan kenikmatan Islam, coba amalkan setiap tuntunannya, semampu yang bisa tahu. Ini satu. Tapi ada yang kedua, ini menarik. Ternyata Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan ambil setengah harta saya kalau ingin kaya lagi. Jadi kalau dihitung, dikalkulasi namanya. Orang kaya pada masa itu yang menawarkan itu ya kurang lebih lah, kurang lebih. Kalau kita kasih contoh, punya harta 1 triliun, 1 teh, kalau bagi dua kan 500 miliar. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Terima kasih atas tawaran Anda. Jazakallahu khairan. Hari ini ainal aswaq. Cukup tunjukkan padaku di mana pasarnya, di mana pusat bisnisnya. Jadi walaupun sudah dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang paling kaya, dibantu tempat tinggalnya, dipenuhi kebutuhannya, tapi sifat yang kedua, beliau tidak menyusahkan orang yang membantu dia. Malah kita dibimbing di mana tunjukkan pasarnya, pusat bisnisnya. Saya ingin terapkan ilmu saya dan berjuang dengan tenaga saya supaya saya bangkit kembali. Jika walaupun teman-teman yang lama dengan yang baru dibimbing, semangat yang kedua, kita tidak datang untuk merepotkan. Apalagi datang untuk membuat misalnya hal-hal yang tidak baik, melanggar hukum setempat misalnya, berbuat sesuatu yang tidak elok misalnya, kita tunjukkan saya muslim. Saya datang ke tempat baru, Islam membawa saya menjadi pribadi yang lebih baik dan menunjukkan di tempat manapun saya datang, pasti saya akan bangun tempat yang menjadi lebih baik. Kalau bisa begini, kalau bisa, ya. Kalau ini daerahnya namanya apa? Kosong. Gimana caranya teman-teman yang di kosong, yang jumlahnya mungkin cukup banyak, teman-teman kumpul sebagai seorang muslim.
pelajari bagaimana cara membangun tempat di Wasong ini sehingga menjadi lebih baik, punya komunikasi yang bagus, saling membantu dengan warga lokal, dan yang lebih hebat nanti menginspirasi sebagai seorang muslim. Itu tak bisa dikerjakan sendirian. Tak bisa Imam Irfan sendirian, Imam Syihab sendirian misalnya. Tak bisa. Kita bareng-bareng. Anda pekerjaannya apa? Yang sudah lama di sini apa? Kegiatan masyarakatnya apa? Dipersaudarakan dengan itu, Masya Allah. Dan disitulah nanti kemudian setelah bersaudara muslimnya dibuatkan Piagam Madinah untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Saya tanya pada Anda, yang di Madinah waktu itu muslim semua tidak? Yahudinya ada? Nasraninya ada? Yang tidak bertuhan ada? Apa Anda pikir di Korea Selatan muslim semua? Tidak. Anda punya keyakinan yang berbeda, punya agama yang tidak sama. Apa adabnya ketika datang dan sudah kita berkomunitas, kita punya KMP, kita punya formasi, sudah duduk bareng-bareng, bahkan fasilitasi. Apa selanjutnya yang kita lakukan di tempat yang kita tinggali pada saat ini? Kurikulum keduanya apa? Maka teman-teman yang cepat saya ingin katakan, ini nanti yang pelajar coba saya tanya, yang kuliah di sini boleh katakan ada mahasiswa, mahasiswi ya, banyak ya. Baik. Ini perhatikan baik-baik ya, kalau mahasiswa jangan tengok sana sini aja. Tidak ada satu pun orang Islam yang datang ke Yasin belajar dari Nabi di madrasah Nabi kecuali orang jadi orang paling unggul di masanya dan mudah menguasai berbagai bidang setelah dia berislam. Kenal Sayyidah Aisyah enggak? Kenal mana? Sayyidah Aisyah itu hafal Quran, hafal hadis, tahu fikih, tahu tafsir, jadi dosen juga. Banyak sahabat laki-laki seperti Nabi belajar dari beliau, tapi yang tidak banyak orang tahu, beliau pun pakar di bidang kedokteran. Silakan baca sejarah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha paham fikih, paham hadis, paham Quran, dan beliau pakar di bidang keperawatan. Tidak ada satupun sahabat yang masuk kelas pelajaran Nabi kecuali sukses. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an itu minimal menguasai 5 bidang Islam. Ibnu Abbas itu teman-teman mahasiswa setelah belajar Islam, belajar kurikulum Nabi, itu menguasai bahasa asing cuma 3 hari. Guys, yang tinggal 2 tahun, 3 tahun di sini belajar merayain. Hanya ada rumusnya, ada polanya. Osman sukses, Abdul Rahman bin Auf sukses. Nah, saya tutup dulu bagian pertama. Jadi ketika beliau itu mempraktekkan dirinya, dibimbing oleh yang sudah ada di situ. Jadi usahanya dibimbing. Sangat membimbing Abdul Rahman bin Auf. Ini pasarnya, karakternya begini, orangnya suka begini. Dari riset sederhana itu beliau putuskan, oh saya akan memulai menjadi penyalur kambing. Setahun dapat modal, tahun kedua sudah punya jualan kambing. Ketiga sudah jadi orang nomor 2 paling kaya di Madinah. Sepeninggal Nabi, saya pernah meriset, pernah mempelajari, menghitung itu asetnya Abu Rahman bin Auf kalau divaluasi dinilai di kurs kita sekarang itu sama dengan 14.000 triliun. Jadi nggak punya apa? Coba kita bawa di sini. Yang sudah lama di sini membimbing yang baru. Dijelaskan, ini pasarnya di Korea daerah ini begini, senang masyarakatnya seperti ini, yang dibutuhkan begini. Dari situ muncul kesimpulan, dibimbing dikuat sama yang sudah lama, sampai ini sukses, dengan kesuksesannya dia memberikan manfaat bagi teman-teman yang baru datang dan telah tiba sebelumnya. Pusat pendidikannya itu berada di masjid. Di mana dia? Maka yang beliau lakukan yang kedua setelah mempersaudarakan, beliau mengajak teman-teman semuanya untuk kompak membangun masjid. Juara masjid pelan-pelan. Jadi di rumah siapa? Beliau mempersaudarakan angkat tangan. Katanya saya Anas bin begini. Dari mana? Dari Wangsu. Yang berapa dari Wangsu?
Masya Allah. Sama keluarga. Iya, baik. Karena jawabannya betul ya 100 ribuan ya. Sekarang dapat ya. Mau jawab lagi? Kalau salah saya tarik lagi. 100 ribu ya, Bapak itu ya. Nah, jadi yang pertama database didata dulu siapa orang-orang ini. Yang baru, yang lama. Tapi kumpulkan di rumahnya Anas. Dikumpulkannya tak semua datang dulu. 90 dipilih dari yang ada. Nah, ini barangkali bisa difasilitasi dari KBRI dengan KMF, dengan KMI khususnya, informasi siapa yang sudah ada di sini KBRI, ya, dicari lohong-lohongnya, tokoh-tokohnya, kumpul untuk jadi coach. Di coaching yang baru datang, diarahkan, dipetakan, diberikan gambaran. Kamu nanti akan di mana? Daerah itu sebelah mana? Ini gambarannya begini, kalau mau bisnis begini, kalau ingin kuliah kamu mesti di mana? Sebelum datang, usahakan pelajari dulu. Jurusannya apa, mata kuliahnya berapa banyak, jam pelajarannya bagaimana, sistemnya bagaimana, kalau perlu dosennya karakternya seperti apa. Jadi sebelum sampai ke kampus, kita sudah kenal kampusnya. Saya praktekkan pola begini pada passion yang saya pilih untuk ilmu, hasilnya begini. Saya tidak ke Tripoli, ada usaha cepat bisa sampai dari sukses. Jadi kita ada 3 tahun dari Tripoli ini, ya, di kampus kami dulu. Saya tidak datang belanja, kecuali saya tanya sebelum datang. Saya ingin ngambil LSS 6 doa jurusan apa yang paling bagus. Jarak dari masjid ke asrama berapa lama? Ya, kemudian ke kelas berapa lama? Perpustakaannya di mana? Ada berapa ruangan di perpustakaan? Setelah paham petanya, tahu yang mau dipelajari, paham karakter dosennya, maka apapun yang dipelajari akan sangat mudah kita bisa mendapatkan. Dan insya Allah ilmu yang dipelajari kita dapatkan itu insya Allah akan terbawa. Nah, tempat semua pendidikan itu setelah dikumpulkan oleh Nabi 90 orang, maka Nabi mendeklarasikan kurikulum yang kedua, yaitu membangun tempat pusat pertemuan, pusat pendidikan dan pusat diskusi. Disitulah kemudian materi spiritual, materi intelektual, termasuk masalah-masalah sosial dibahas di situ. Tempatnya namanya masjid. Apa namanya? Masjid. Sudah ada masjid? Di pusat sudah ya? Di London tadi sudah, malam saya sudah datang di situ ya. Darussalam, Masya Allah, tempatnya bagus. Sudah di lantai 4 itu. Dan luar biasa begitu saya masuk, di sampingnya juga berdampingan dengan tempat dakwah secara langsung ya. Saya semua itu baru lihat begitu masuk sampingnya tempat pijit, sampingnya karaoke. Jadi saya bilang sama panitia, tugas Anda yang pertama adalah bagaimana mengislamkan mbak-mbak pijitnya dari sini supaya dia jadi mudah. Tapi alhamdulillah langsung diberikan visi dakwah, bagaimana mempraktekannya. Nah, itulah kurikulum yang kedua kita akan bahas. Sudah lulus belum di masjidnya? Belum. Berapa lagi? 3 lagi. Berapa? 59, 50, 67. Terjadi perbedaan pendapat ya. Masalah uang yang beda tuh. Ya. Sudah lihat datanya semalam ya. Ada 59 juta. Sudah nanti kita selesaikan. Ya, tidak perlu donasi ya. Insya Allah kita selesaikan. Nah, ini kita praktekkan nanti berkahan. Nanti untuk Masjid Darussalam yang belum 59 juta nanti kami yang insya Allah akan siapkan untuk donasi itu. Ya. Waktu ini saya sudah datang sendiri, kemudian nulis sendiri, terangkan sendiri, sudah ikut partisipasi. Kalau Anda belum baik juga, dan siapa lagi ya satu-satu. Ya, teruskan. Masjid ini, dia sudah ada. Apa kurikulum yang ada di dalam masjid? Ada yang hafal Quran kali ini? 30 juz. 15. Jangan nunggu juz 30, akan saya sebut. Baik, cepat saja, cepat ya. Padahal 1 juz itu 1 juta tadinya. Saya nggak jadi. Waktu habis. Ingat saya, fungsi masjid dalam Al-Quran yang pokok ada 5. Sudah berapa?
Adanya di Quran surah 9 ayat 18. Dan dibuka dengan kata innama. Adatul khasri, huruf menunjuk hukum pembatasan. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah itu orangnya terbatas. Kalangannya ini. Jadi berbahagialah yang di Korea ini yang terpilih oleh Allah punya kecenderungan memakmurkan masjid. Yang datang jadi imam, jadi dai, itu kalangan terbatas ini. Makanya dijaga jangan sampai nggak betah ini. Yang menarik apa? Tapi ini pun harus punya masjid ini, kalau nggak punya cepat makan. Apa Ustaz? Satu, man amana billah. Saya tasbih dulu ya, mannya. Kita pakai ilmu nahunya dulu biar betul. Karena orang sekarang kadang ngajinya pindah karena online, tasbihnya berubah. Kita di pesantren dulu biasa kan, fa'alayafilu, fa'alayafilu. Sekarang udah lain tuh. Tak tiktokan. Pas pakai Facebookan, dengan Instagraman. Yang terakhir apa ya, tunggu YouTube. Majlisul mausul yaitu ala fardiyatin amiyah. Kata sambung konjungsi menunjuk pada setiap objek tunggal, tapi tawarannya general. Jadi kalau ketemu man di Quran, itu tawaran dari Allah langsung secara personal ke kita. Terbuka tawarannya, gak melihat siapapun. Yang penting ingin masuk dalam golongan itu. Ya, mau dia kiai, mau dia ustaz, mau dia orang biasa, kalau kayaknya Allah kasih jalan. Jadi cara bacanya masakan, hei ahli hidayah, hei fulana, innana ya'muru masajidallahi. Orang-orang yang mampu memakmurkan masjid Allah itu adalah kalangan terbatas, hanya yang punya ciri berikut. Satu, man, siapapun. Saya kurang senang dengan terjemahan barang siapa. Man, barang siapa, itu saya kurang cocok. Karena sampai saya tiba di jalan universitas ini, saya belum temukan itu barangnya siapa. Saya lebih senang menerjemahkan siapapun. Satu, punya sifat amana billahi wal yaumil akhir. Memakmurkan masjid bukan meramaikan. Kalau ramai di stadion ramai, di taman sangat ramai. Kolam waktu pakai skating ramai. Jalan ditutup salju, udah ada yang main prosotan ramai. Ya? Kalau ramai dimanapun bisa ramai. Amala itu diantara maknanya, perhatikan baik-baik di poinnya, membawa segala yang bermanfaat. Satu. Karena itu usia kita juga disebut dengan umur, punya arti sesuatu yang bermanfaat. Kalau ditanya, Anda berapa umurnya? Saya 40 tahun. Dari 40 tahun hidup itu berapa sudah manfaat yang ditampilkan? Yang bicaranya bermanfaat, yang kalau mendengar bermanfaat, kalau melangkah ke tempat bermanfaat. Nah, semua kegiatan yang terkait dengan masjid, kata Allah, itu mesti dibuat kegiatan yang ada manfaatnya. Gimana caranya orang masuk masjid dengan keluar dari masjid, dia mendapatkan satu manfaat. Maka yang pertama cirinya, untuk memakmurkan masjid, mendapatkan manfaat dari masjid, kata Allah, yang pertama cirinya, amana billahi wal yaumil akhir. Jadikan masjid itu sebagai proyek menguatkan iman dan mencari bekal untuk di hari kiamat. Iman terus bekal pulang. Wassalam. Ini yang pertama. Jadi kalau ke masjid, yang pertama jangan lupa makan dulu. Niat yang pertama, bangun segala hal yang ada di situ dengan dasar iman. Masih ingat tadi bagian pertama sebelum bangun masjid, Nabi mempersaudarakan kan? Persaudaraan pertama dibangun dengan dasar iman. Jadi bukan dengan harta. Maaf kalau teman-teman gaulnya dengan harta saja. Begitu harta teman yang berkurang pasti ada tinggalkan. Kalau dengan kepintaran, gaulnya pilih teman karena kepintaran, dilihat temannya kurang satu level pasti tinggalkan.
Ini menarik, orang paling kaya dipersaudarakan dengan orang paling miskin. Dan yang paling hebat, yang miskin dibimbing oleh orang yang kaya sampai melebihi kekayaan si kaya tadi. Itu kalau nggak pakai iman, mustahil saat menawarkan ambil setengah harta saya itu mustahil. Ternyata iman itu melebihi apa? Melebihi ilmu.